Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di pariwisata berkelanjutan. Karena ini ada beberapa kendala, kita akhirnya menggunakan kanal YouTube. Sebenarnya tadi saya mau live ya, atau via Google Meet, tapi sepertinya waktu tidak memungkinkan. Ini ada salah. Ada 46 slide ya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Outline-nya ini di pertemuan ke-7 tentang pelestarian lingkungan. Ada 1, 2, 3. 3 ini tugas mandiri. Nanti Akang Tete akan membuat PPT ya, bahan tayang itu PPT dengan tema pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan. Pilih salah satu kriteria yang akan diangkat. Apakah ekonomi, budaya, atau lingkungan ya. Yang saya bahas maksudnya. Kriteria-kriteria ini udah saya bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya. Bisa dicek nanti. Saya akan bagikan juga materinya. Oke, ini pelestarian lingkungan. Kriteria pelestarian lingkungan ada 11 item ya. Sebentar, saya ganti dulu page. Nah, ini dia. Ada 12 ya. Kriteria pelestarian lingkungan. Kita langsung bahas aja ya. Nggak usah saya sebutkan satu-satu karena ini akan memakan waktu juga. Kita mengoptimalkan waktu karena ini melalui kanal YouTube atau platform YouTube. Jadi waktu sangat berfungsi sekali gitu. Oke. Resiko lingkungan, sistem yang dibentuk baik berupa kebijakan atau kearifan lokal yang terbentuk lembaga resmi atau tidak mampu maupun yang tidak yang mampu mengurangi potensi dari hal negatif yang dapat merusak lingkungan sebagai akibat pengembangan pariwisata. Jadi mau tidak bisa dipungkiri bahwa pariwisata juga selain memiliki dampak positif ada dampak negatifnya, ya itu footprint ya namanya ya, atau jejak-jejak yang negatif ya. Footprint pariwisata salah satunya mungkin ini ya, lagi ada di gambar ya. Jadi wisatawan tidak arif atau bijaksana, kadang yang nggak tahu ya kalau wisatawan luar ya mungkin ada juga yang seperti ini ya. Oke, ini jadi hal-hal negatif yang dapat merusak lingkungan sebagai akibat pengembangan pariwisata. Selain itu juga meliputi pencegahan dan penanggulangan apabila terjadi kerusakan. Oke, ini lagi beres-beres ya. Perlindungan lingkungan sensitif. Oke, ini waiting zone please khui up, bahasa Mandarin ya atasnya. Sistem untuk memonitor dampak pariwisata terhadap lingkungan, ekosistem, spesies, dan konservasi habitat. Dan pencegahan terhadap masuknya spesies yang bersifat invasif. Oke, spesies invasif tuh jadi kayak mungkin ada pernah dengar ya Kang Tete di berita gitu ya. Ada kalau nggak salah daerah Jawa ya, Jawa Timur tuh. Jadi sungai orang-orang yang, tapi ini bukan pariwisata ya, tapi mengenai tentang spesies. Jadi bukan spesies asli Indonesia, bukan spesies endemik, tapi mereka ambil gitu para hobis yang mungkin hobis melihara flora fauna, udah besar kalau nggak salah ikan apa ya, aligator nggak salah ya, itu kan dari Amazon atau dari Amerika sana, udah besar dia nggak mampu lagi di lempar ke sungai. Itu kan berdampak pada ekosistem yang sudah ada ya, ekosistem asli Indonesia, dan itu akan rusak. Oke, selanjutnya perlindungan alam liar, flora dan fauna. Oke, ini masuk juga yang tadi contohnya sistem untuk memastikan ada kepatuhan destinasi terhadap hukum lokal, nasional, internasional, standar untuk kegiatan memanen atau menangkap. Oke, ini contohnya kalau kita ada wisata adventure ya, ada wisata berburu. Kang Tete nanti bisa searching atau mau mengambil contoh tentang berburu yang berkelanjutan seperti apa. Jadi berburunya tuh misalkan berburu celeng ya, celeng atau babi hutan atau apa itu. Jadi harus yang dibunuhnya tuh umur keberapa gitu, atau angkatan keberapa, maksudnya dari hasil breeding keberapanya baru bisa dibunuh. Oke. Banyak sih ya, kayak ular dan buaya juga hasil keberapanya baru bisa diproduksi untuk kegiatan untuk produk tas ya atau dan sebagainya, aksesoris ya. Oke, selanjutnya emisi gas rumah kaca. Sistem yang mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengukur, memantau, meminimalkan, melaporkan kepada publik dan mengurangi kegiatan yang meningkatkan kadar gas buang pada atmosfer. Oke, ini gas rumah kaca mungkin akan terlihat tahu ya.
kita punya AC, punya freezer, punya kulkas pun itu mempengaruhi lapisan ozon kita ya, lapisan atmosfer kita. Jadi efek bukan emisi gas rumah kaca atau efek rumah kaca itu sangat luas ya, banyak, bisa di searching nanti. Konservasi energi. Sistem mendorong perusahaan untuk mengukur, memantau, mengurangi, dan mengembangkan konsumsi energi serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Oke, ini sekarang sudah banyak yang pakai solar sistem ya. Jadi menggunakan energi dari pemanfaatan sinar matahari untuk kegiatan produksinya. Termasuk di pariwisata pun mungkin ada yang sudah menerapkan hal tersebut. Pengelolaan air, sistem mendorong perusahaan untuk mengukur, memantau, mengurangi, dan melaporkan kepada publik. Nah, ini air sangat penting jika AKTT mulai riset atau mulai menganalisis bagaimana ya penggunaan air di hotel. Hotel itu sangat besar ya, itu bisa dijadikan mungkin nanti tugasnya untuk lingkungan, bisa contohnya hotel apa yang bisa digali gitu. Oke. Selanjutnya keamanan air. Nah, ini sistem yang memantau sumber daya air pada destinasi untuk memastikan bahwa penggunaan oleh perusahaan sudah seimbang. Jadi penggunaannya seimbang tuh maksudnya tidak berlebihan juga tidak terlalu kurang ya. Ya seimbang lah sesuai takarannya, balance sesuai dengan kebutuhan air dari masyarakat setempat atau memastikan bahwa sumber daya air selalu tersedia bagi masyarakat setempat maupun untuk penggunaan lainnya. Yang kedelapan, kualitas air. Sistem untuk memonitor kualitas air minum dan kualitas air untuk kegiatan rekreasi dengan menggunakan standar kualitas yang tepat. Oke, ini contohnya saya kamera ya jatuhin ke air, airnya sangat bening banget. Ini mungkin di beberapa destinasi wisata alam ya, mungkin ada yang masih bening airnya, kualitasnya masih terjaga, masih ada mungkin plankton mungkin di sana gitu. Bukan plankton ya, apa namanya? Kalau air yang bening itu ada kayak semacam tanamannya ya, ada satu tanaman khusus yang jadi indikator buat air itu adalah air yang berkualitas baik. Selanjutnya limbah cair, sistem yang jelas dan dijalankan dengan konsisten terkait penentuan lokasi, pemeliharaan dan pengujian debit dari septic tank. Oke, ini limbah cair juga penting di kegiatan pengembangan pariwisata ya. Jangan sampai nanti misalkan kita membangun hotel atau destinasi wisata tertentu, limbahnya dibuang sembarangan gitu. Jadi limbah cair itu nggak hanya perusahaan-perusahaan manufaktur, tapi sebuah pengembangan pariwisata pun akan berdampak seperti ini jika tidak dikelola dengan baik. Yang 10, mengurangi limbah padat. Sistem yang mendorong perusahaan untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah. Setiap sampah yang tidak dapat digunakan kembali dapat dikelola dengan aman untuk memastikan keberlanjutan lingkungan. Oke, jadi ada beberapa sampah ya. Ya ini saya nggak usah jelaskan ya, mungkin akan tetap udah tahu, misalkan ke restoran atau ke hotel ada yang sudah menerapkan tentang limbah padat ini ya, mengurangi. Jadi ada bahan-bahan yang daur ulang, mereka ambil kembali gitu ya, mereka produksi sedemikian rupa jika bisa diambil manfaatnya ya. Selanjutnya polisi cahaya dan suara, panduan yang mendorong perusahaan untuk minimalkan kegiatan operasional yang dapat menyebabkan gangguan cahaya dan suara terhadap lingkungan. Gangguan cahaya gimana Pak? Ya cahayanya terlalu terang, mungkin ini suka pakai ada yang kayak di arena rekreasi itu ya, itu bisa mengganggu kegiatan transportasi udara ya. Nah ini contohnya ada kayak gini ya, polusi cahaya nih. Ya kalau suara mungkin Akang Teteh udah tahu lah seperti apa ya. Kalau cahaya seperti ini ya. Kalau suara ya mungkin juga hotel punya barum, punya kegiatan event-event konser atau apapun itu yang mengganggu masyarakat sekitarnya. Misalkan di sekitarnya ada komunitas masyarakat ya yang terganggu. Oke. Transportasi ramah lingkungan. Oke, ini saya contohnya pakai Grab ya, yang kerjasama sama produk Gesit ini. Mungkin ada yang pernah nyoba motornya. Ini motornya mungkin seharga Vario ya, sekalian 20 juta ke atas ya. Tapi ini menggunakan pure energi listrik. Ada lagi kalau Selis ini udah pernah lihat mungkin ya, ini sepeda listrik ya. Tapi ya ini campur sih banyak produknya. Tapi ini sudah kerjasama dengan perusahaan transportasi ya, saya sebutkan mereknya Grab karena ini sudah ada ya. Sistem mendorong penggunaan alat transportasi yang efisien, bahan bakar, dan ramah lingkungan. Oke, ini ada beberapa transportasi. Mungkin nanti kedepannya kalau nggak salah Gojek pun akan ikut terlibat dalam kegiatan ini ya, dalam kegiatan lingkungan
yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya ini saya nggak akan bahas ya, ini Akang Teteh bisa baca saja ya, karena ini kalau saya jelaskan pasti panjang, nanti bisa dibaca saja nih slide-nya, saya kasih waktu untuk bisa membacanya. Destinasi telah mengidentifikasi risiko lingkungan dan memiliki sistem penanganannya. Indikatornya ada 2 ya, penilaian keberlanjutan ini 5 tahun ya, per 5 tahunan. Terus yang poin B-nya penanganan risiko telah tersedia, jadi mitigasinya sudah ada nih. Mitigasinya ada 6 ya, 6 kegiatan. Oke, ini nanti bisa dicatat saja. Kalau ada yang tidak mengerti nanti kita bisa diskusi ya, buka forum diskusi. Selanjutnya perlindungan lingkungan sensitif. Ini ada indikatornya ada 3 ya, ABC ya, melaksanakan memperoleh investasi habitat marga satwa yang sensitif dan terancam punah. Yang kedua, ini mungkin contohnya bisa Komodo ya, katanya Pulau Komodo itu akan dijadikan suatu pengembangan destinasi wisata, padahal itu adalah restrict area yang nggak bisa sembarangan untuk dikembangkan ya. Bukan pariwisata yang dikembangkan untuk mass tourism atau yang bener-bener banyak wisatawannya, nggak seperti itu ya. Tapi nggak tahu kedepannya seperti apa, saya belum update lagi. Oke, sistem pengelolaan untuk memonitor dampak dan melindungi ekosistem lingkungan dan spesies yang sensitif. Oke, ini Komodo ya, kita ya punya Komodo. Banyak sih beberapa flora fauna yang endemik Indonesia yang mungkin akan terancam punah kalau tidak ada regulasi yang melindungi mereka. Mereka dalam tanda kutip flora fauna ya, bukan manusia. Sistem untuk mencegah masuknya spesies asing, ini saya jelaskan tadi ya, ikan aligator yang dibuang di, kalau nggak salah Sungai Brantas atau di mana ya, itu si hobisnya mungkin udah nggak bisa menampung lagi karena size semakin besar ya, dilempar ke itu, padahal itu akan merusak ekosistem yang sudah ada ya, ekosistem asli, hewan asli yang sudah ada, karena aligator itu ya karnivora dan memakan yang ada di situ. Oke, sama nih ya, ada 5 ya bukti pendukungnya. Yang ketiga, perlindungan alam liar, flora fauna, ke Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES. Indikatornya peraturan dan standar untuk mengontrol perburuan atau penangkapan, memamerkan dan menjual flora fauna. Oke, ini juga ada ya. Ini kayak sama ini ya, lingkungan sensitif. Ini spesies asing, ini mirip-mirip ya. Irisannya sangat dekat nih. Oke, ini cuma ada 2 ya, indikatornya peraturan standar untuk mengontrol perburuan, penangkapan, pemeriksaan, dan menjual flora fauna. Emisi gas rumah kaca, saya akan membacakan indikatornya saja ya, bukti pendukungnya nanti bisa dicek lagi, nanti saya akan share juga ini materinya. Pendampingan untuk membantu perusahaan dalam mengatur, memonitor, melaporkan kepada publik mengenai emisi gas rumah kaca. Oke, sistem pendampingan untuk membantu perusahaan melakukan mitigasi emisi gas rumah kaca yang poinnya. Oke, konservasi energi cuma 1 ya, program untuk mempromosikan, mengukur konservasi energi, memonitor, mengurangi serta melaporkan konsumsi energi kepada publik. Yang keduanya, ini salah ya, harusnya B nih, mohon maaf nih ya, harusnya B. Ada regulasinya dan insentif jika melakukan hal tersebut. Perusahaan atau industri pariwisata dapat apa nih? Insentifnya apa nih? Mungkin pajaknya atau apanya ya. Pemerintah harus punya reward atau sesuatu yang bisa menggugah si perusahaan melakukan hal tersebut. Oke, ini bukti pendukungnya. Pengelolaan air, program pendampingan untuk membantu perusahaan dalam mengukur, monitor, mengurangi, melaporkan penggunaan air. Indikatornya itu ya. Bukti pendukungnya ada 6 ya bukti pendukungnya. Keamanan air, sistem pengelolaan untuk memastikan bahwa air yang digunakan oleh perusahaan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal telah seimbang dan sesuai. Oke, ini keamanan air. Yang selanjutnya kualitas air, ada 2 ya. 3, sistem pengelolaan untuk memonitor dan melaporkan kualitas air dan rekreasi kepada publik. Hasil monitoring tersedia untuk publik, jadi hasilnya sudah bisa diakses oleh publik ya. Nah, bukti pendukungnya terdapat mekanisme yang jelas untuk melaporkan kualitas air minum dan air di tempat rekreasi kepada publik. Jadi saya contoh ya mengenai air yang berkualitas ini,
Jadi kalau Akang Teteh pernah ke Masjid Salman, kalau nggak salah dia airnya dari hasil, mohon maaf ya, dari hasil toilet kalau nggak salah ya. Tapi kalau nggak salah yang hasil dari hudu ya, bukan dari toilet. Hudu bisa diminum lagi, ada di sasarnya ya. Nggak tahu sekarang masih seperti itu nggak ya. Sistem untuk menanggapi isu kualitas air dengan tepat yang C-nya. Oke, limbah cair, peraturannya harus ada ya ini ya. Menguji isi septic tank, sistem mengoke indikatornya ini, peraturan untuk memastikan harus ada regulasi, terus harus ada ini diuji ya, pengujian septic tank ini mungkin ada auditornya ya. Yang ke C, pendampingan. Nah, auditornya juga sambil mengaudit juga pendampingan perusahaan dalam mengolah. Program yang ke D-nya, program untuk memastikan pengelolaan limbah yang digunakan yang baik, aman untuk digunakan kembali atau dibuang dengan efek kerugian yang minimal. Oke, ini yang D-nya ini benar-benar dipastikan ya bahwa limbahnya itu udah aman dibuang atau bisa digunakan kembali. Mengurangi limbah padat. Oke, sistem pengumpulan limbah padat dilakukan dengan mencatat jumlah limbah yang dihasilkan. Harus dicatat. Yang ke B, perencanaan pengelolaan limbah padat yang diterapkan memiliki tujuan kuantitatif untuk meminimalkan memastikan pembuangan secara aman berkelanjutan saat tidak digunakan kembali maupun didaur ulang. Oke, ini yang padat ini nggak bisa didaur ulang ya. Perusahaan program untuk membantu perusahaan mengurangi menggunakan kembali dan mendaur ulang limbah padat. Oke, ini bisa digunakan lagi nih. Oke, ntar nih. Tidak digunakan kembali. Oke, yang ini memastikan pembuangan secara aman. Kalau yang ini program membantu perusahaan mengurangi. Ini agak ini ya, kontradiktif ya yang bisa bacanya. Program untuk mengurangi penggunaan botol air kemasan plastik. Oke, ini udah harus mulai ditinggalkan ya penggunaan botol air kemasan nih. Saya juga bawa Tupperware merek gitu ya. Namanya tumbler masing-masing. Oke, yang terakhir enggak ya, ini ke 11 ya. 12 terakhir, polisi cahaya dan suara, panduan dan peraturan untuk minimalkan polisi cahaya dan suara. Yang B, program pendampingan untuk mendorong perusahaan mengikuti panduan dan peraturan penilaian polisi cahaya dan suara. Oke, ini bukti pendukungnya ada 3 ya. Bisa nanti dicek kembali. Yang terakhir, yang A, program untuk meningkatkan penggunaan transportasi ramah lingkungan. Yang B, program untuk membuat pengunjung tertarik menggunakan transportasi aktif. Oke, ada pertanyaan nanti kita bisa tanya di kolom komentar di platform Edmodo ya. Tugasnya ini ya, mandiri membuat bahan tayang dengan tema pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan. Temanya apa? Ekonomi, maksudnya kriterianya ekonomi, budaya, atau lingkungan. Ada 3 pilihan yang akan tetap bisa pilih. Jangan abstrak ya, langsung pada to the point suatu kegiatannya seperti apa. Oke. Sekian mata kuliah pertemuan ke-7 tentang pariwisata berkelanjutan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Diakhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stop recording.